Jadi sebenarnya kalau bicara kegiatan ya, sebenarnya saya itu juga punya perusahaan, ya, punya perusahaan yang bergerak kebetulan di bidang suplai alat-alat kesehatan hewan, ya, itu satu. Kemudian saya juga kebetulan karena suka organisasi, saya ini terpilih yang kedua kalinya aja secara aklamasi, tidak pakai voting-votingan. Karena nggak ada saingan, nggak ada yang berani nyanyi. Karena saya sebagai ketua PBBDH ini kan saya mulai tahun 2018. Kemarin kongres tahun 2022. Nah, kenapa saya bisa aklamasi? Karena saya banyak meninggalkan warisan. Pertama, sebelum saya jadi ketua PBBDH itu nggak punya gedung kantor. Nah, setelah saya jadi ketua ini, berjalan 3 tahun, saya sudah bisa membeli gedung dengan harga 2 miliar. Di daerah mana? Lenteng Agung. Lenteng Agung. Sebelum kantor PDIP, ada Jalan Joy. Nah, masuk di situ. Nah, itu salah satu legacy saya. Ya. Dan itu dibeli lunas, tidak utang. Samping itu, saya juga bisa membeli mobil operasional. Jadi kalau dulu ketua umumnya nggak punya mobil, sekarang punya mobil. Karena disediain sama PDI. Jadi itulah mungkin. Kemudian saya bisa merubah dari non-digital menjadi digitalisasi untuk seluruh proses administrasi. Sehingga mempermudah anggota untuk mendaftar, kemudian mendapatkan sertifikat, itu mungkin. Terus yang terakhir, pada waktu saya kongres kemarin, saya bukan meninggalkan utang ya, tapi meninggalkan uang. Nah, itu deh. Nah, dulunya nggak punya duit, bahkan waktu pertama kali saya serah terima dengan pengurus lama itu, Mas ini ada utang sakmene ya. Nah, ini alhamdulillah sudah bisa dilunasi. Nah, inilah prestasi saya. Dan sekarang rata-rata kalau kita bicara saldo organisasi ya minimal 500 sampai 700 juta lah sebulan. Makanya terpilih lagi. Makanya tidak ada yang berani mau maju. Tetapi mau tidak mau kan saya tidak mau 3 periode. Ya. Saya sesuai anggaran dasar kan hanya 2 periode. Itu mengenai organisasi. Kemudian mengenai usaha saya, alhamdulillah saya itu punya kegiatan, sudah punya usaha yang sudah saya dirikan sejak tahun 2008. Dan lebih banyak sekarang yang incas adalah teman tidur saya, ya. Jadi istri saya yang banyak di situ. Saya hanya biasanya nanganin hal-hal yang besar seperti tadi itu kan saya nanganin langsung dengan prinsipalnya. Nah itu hobi saya sebenarnya itu organisasi. Makanya saya itu bisa menikmati karena passion saya di situ. Passion saya. Nah kalau mengenai sedikit keluarga saya, saya punya anak 2 dan sekarang yang gede sudah umur 27 tahun dan sudah kerja. Kemudian yang kedua sudah umur sekitar 22 tahun, yang insya Allah nanti lulus bulan Oktober dari ITB. Tidak ada. Kenapa itu, Pak? Kalau saya lihat sejak dulu sebenarnya anak saya sebenarnya suka hewan. Suka hewan. Kalau waktu zaman saya masih punya waktu belum jadi ketua, saya sering ke pasien. Anak saya ikut, gitu, terima kucing, hewan peliharaan ikut. Tapi namanya anak ya, anak itu kan punya hak pilih, ya, hak pilih. Saya pernah minta anak saya yang kedua ini ternyata enggak. Ya udah, mah, pak, di ITB enggak ada kedokteran hewan. Makanya saya pengennya di ITB. Ya udahlah, terserah kamu lah. Nah, artinya saya tidak memaksakan, ya kan? Mereka punya passion masing-masing. Ya. Jadi 2 perempuan anak saya, tapi tidak ada yang menjadi dokter hewan. Jadi itu sekilas keluarga saya. Jadi begini, ternyata orang itu memang semakin hari semakin tua ya. Jadi saya dulu pernah, karena saya itu kalau dihitung ya, 1 bulan itu paling di rumah itu tidak lebih dari 2 minggu. Karena banyak sekali tugas yang harus saya jalanin. Barusan ini baru pulang dari Italia. 1 tahun ini mulai Januari sampai Mei itu sudah 5 negara saya.
Januari saya ke Turki, kemudian ke Bangkok, habis ke Bangkok ke Timur Leste, habis Timur Leste ke Darwin, habis ke Darwin ke Taiwan, habis dari Taiwan ke Italia. Ini baru sampai bulan Mei loh, Mas. Artinya di luar ini saya masih sering harus melantik cabang. Kemarin barusan melantik cabang Malang. Ini besok berangkat lagi melantik cabang Jember. Itu. Selain lagi, saya diundang ke Fakultas Kedokteran untuk melantik dokter hewan. Nah, ini memang menjadi permasalahan. Kalau saya sakit, udah nggak bisa kemana-mana. Nah, pertanyaan tadi Mas Edi, piye caranya memelihara kesehatan? Yang pertama begini, kalau saya boleh bilang, saya tuh punya penyakit diabetes. Ya, tetapi secara rutin saya tetap minum obat. Ya, dan sekilas sedikit-sedikit ya diet. Ya. Artinya mengurangi asupan karbohidrat. Ya. Terus saya juga tetap minum obat. Terus sekali-sekali saya minum apa ya istilahnya, herbal lah. Oh iya, Herbal. jamu-jamu gitu. Jamu-jamu. Yang bikinin orang Madura. Jadi itu yang kadang-kadang, tapi tidak rutin saya minum, paling hanya seminggu sekali. Nah, ya alhamdulillahnya bukan saya minta sama Allah untuk sakit ya. Saya tidak pernah rawat inap sakit Gara-gara diabetes ini. gara-gara diabetes. Saya pernah masuk rumah sakit PON, Pusat Otak Nasional, setelah saya pulang dari Brasilia. Kenapa itu, Pak? Nah, saya ceritain ini. Jadi di Brasilia itu saya 10 hari di sana. Mungkin Mas Edi nggak percaya. Saya 10 hari ini naik pesawatnya 25 kali. Coba bayangin, ayo gimana cara bayangin? Itu ke mubeng-mubeng dulu, Pak? Iya. Jadi gini, dari Jakarta ke San Paulo, Ya. itu 25 jam, Mas. Ya. Begitu San Paulo tidur sehari, paginya sudah naik pesawat lagi menuju salah satu provinsi. Sampai di salah satu provinsi itu, bukan keluar airport, naik pesawat lagi, Kecil. pesawat private jet menuju ke peternakan. Toh? Keliling di peternakan kan? Balik lagi ke airport tadi, naik super jet lagi. Super private jet tadi. Dah sehari udah berapa kali? 3 kali kan? Itu selama 10 hari. Apa yang terjadi setelah saya pulang? Saya pulang kan harusnya jet lag toh. Tapi sok gagah, nggak mau jet lag. Langsung kerja. Paginya naik kereta api ke Jogja. Di situ begitu bangun pagi, saya mengalami masalah mata saya. Kalau buka 2 ini, Mas Edi kelihatannya banyak banget. Kena ngopo iki? Begitu masuk ke ruang rapat, Pak hati-hati loh, itu bibirnya udah merot loh. Wah, kena stroke ya aku. Terus akhirnya saya tetap ikut rapat dengan mata saya tutup karena saya tidak bisa buka 2. Pulang lagi ke Jakarta. Saat itu, waktu itu tiket pesawat lagi mahal sekali. Mungkin pas liburan. Saya naik kereta. Begitu sampai di Gambir, saya panggil taksi, Bluebird itu enggak bisa. Begini, kenapa ini bibirku? Bubet. Sampailah rumah. Mah, tak bangunin. Ini aku ketoknya kena stroke gitu. Langsung dibawa sama istri saya ke Pusat Otak Nasional. Di sana itu langsung diagnosanya stroke. Aduh, mati ya, stroke ya gitu. Nginep kan selama 5 hari treatment. Di treatment kayak orang kena stroke ini. Begitu keluar, Pak, ini jatahannya hanya 5 hari. Kenapa? Karena Bapak pakai BPJS. Oh yaudah, saya pulang. Begitu pulang, ditelepon sama saya. Dok, katanya kena stroke. Iya, diagnosanya begitu. Jangan percaya dulu. Loh, tapi kok nggak percaya? Datang aja ke teman saya yang kebetulan dokter ahli bedah saraf. Rumah sakit di PIK, Seci. Nah, temu, kebetulan dia direkturnya juga. Coba angkat kaki, coba jalan, coba tangan digerakin. Ini bukan stroke, Dok. Loh, emang apa? Udah MRI belum? Belum. Udah MRI dulu. MRI kan? Dah selesai.
Dia tanya, Bapak dokter? Iya, silahkan baca sendiri tuh otaknya. Suruh baca sendiri. Nah, kalau menurut saya sih nggak ada apa. Ya memang nggak ada apa-apa. Kalau stroke itu pasti ada penyumbatan darah di otak atau pecah. Nggak ada kan? Nggak ada. Terus apa ini dok? Ini namanya Bell palsy. Oh iya. Bapak tahu apa Bieber penyanyi? Iya. Itu nggak jadi ke Indonesia gara-gara kena Bell palsy. Pembukaan. Jadi yang diserang saraf mata, telinga, sama mulut. Tapi saya yang diserang hanya mata sama mulut, telinganya aman. Penyebabnya? Nah, saya tanya kan, penyebabnya apa dok? Ya bisa virus, bisa kecapean, bisa kepapar AC. Nah, kecapean tadi Pak ya? Nah, kuncinya di situ. Iya, oke. Drop, ya kan? Mestinya jet lag. Jalan terus. Nah, akhirnya, terus obatnya apa dok? Sabar. Lu kok sabar? Ini nanti sembuh sendiri. Masa sih dok? Saya nggak mau lama-lama. Ya kalau nggak mau lama-lama aku punktur. Karena ini yang diserang salah. Ya udah. Akhirnya saya seminggu 2 kali aku punktur. Ini dulu jatuh ini gini. Nggak bisa ngomong. Kalau makan nempel di sini semua. Nah, akhirnya itulah yang kalau selama kesehatan. Dan jangan sampai kena ya. Istri saya itu orangnya sangat manageable. Anak saya kan satu ke sekolah di Bandung. Setiap kali dia pulang, yuk nanti sore kita makan bareng. Nah, itu istri saya. Artinya saya selalu menjaga hubungan. Ya kan? Karena istri saya juga bukan orang pengangguran. Dia sibuknya luar biasa daripada saya. Akhirnya untuk ketemu itu kadang-kadang hanya ketemu malam. Nah, untuk tadi yang berkaitan dengan pertemuan keluarga, saya jalin hanya dengan pertama, setiap tahun saya pasti ngambil waktu untuk liburan bersama. Setiap tahun. Kemarin ke Turki 10 hari. Ini tahun ini berencana mau ke Labuan Bajo atau kemana. Itu yang saya pakai. Saya pasti ngambil waktu 1 tahun itu untuk Cuti besar Pak ya? cuti besar. Oke. Ya karena saya bukan pegawai, ya nggak ada modal cuti mas. Orang perlu izin sopo. Ya, gitu. Masih ada lagi? Cukup Pak. Ya, terima kasih atas silaturahminya. Moga-moga bisa memberi motivasi ataupun memberi memberi motivasi kepada masyarakat, kemudian bisa menyemangati bagi generasi muda. Jadi saya ini jadi dokter umur 55 tahun. Saya menyemangati, ayo dong kamu yang masih muda itu lanjutin sekolah. Nah, alhamdulillah kemarin 2021 saya selesai S3 saya dari Universitas Airlangga. Jadi saya menyemangati itu. Dan sekarang pun saya juga, karena saya pengen jadi profesor, saya sekarang menjadi dosen. Karena kalau nggak jadi dosen nggak bisa jadi profesor. Jadi saya masih menjadi dosen di Universitas Mandalika, Mataram. Gitu. Oke, matur nuwun waktunya semuanya.